Nah, kemudian di hati itu ada rindu. Nah, kalau rindu itu sudah menutupi kemampuan manusia, sudah sampai kepada tingkat penyerahan, lalu serahkan sama sekali kepada yang dia cintai tadi. Lahir batin itu namanya kerinduan. Nah, dan di hati itu ada namanya asik. Asyik itu kalau dalam bahasa kitanya tidak ada yang lain yang membuatnya membatasi dengan Tuhan. Kalau dalam keadaan rindu, nyo tahu nambasonyo dengan Allah, tetapi nyo masih sadar nambasonyo dengan sesuatu. Kalau sudah sampai kepada tingkat asyik, lupa sesuatu, yang teringat hanya yang dicintai tadi semata-mata. Nah, akhirnya akan naik nanti menjadi sakar, mabuk, ya, hilang kesadaran kepada yang lain, seperti Nabi Yahya alaihissalam sampai kepada tingkat sakar kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga makhluk yang ada di permukaan bumi hendaknya sadari dan bahwa itu adalah manusia, bahwa itu adalah ini dan itu. Yang jelas olehnya adalah Allah Subhanahu wa taala, dan sakar itu pun punya tingkat-tingkatan. Akhirnya orang sakar akan hilang kemampuannya untuk beradaptasi dengan alam zahir. Kadang-kadang dia tidak makan tapi nyokonyang, kadang-kadang tidak ada yang dia lakukan tetapi terwujud inti daripada sesuatu yang dia lakukan itu. Nah, itu salat. Nah, jadi dalam Quran kita takkan pernah menemui perintah if'alus shalah. Dalam hadis pun tidak pernah kita temui perintah itu if'alus shalah. Kalau perintah tadi if'alus shalah, itu cukuplah dengan salat zahir tadi saja 5 kali sehari semalam. Nah, dicukupkan syarat dengan rukunnya. Tetapi kini adalah aqamus shalah. Kata-kata aqamu tadi aktifkan, dirikan, ya, benar-benar kamu berhubungan dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bayangkan kalau kita sampai kepada hal yang semacam itu. Tidak usah sampai kepada tingkat rindu, tingkat cinta saja baru itu akan berguguranlah segala kekuatan zahir di dalam diri kita. Nah, harta yang kita pegang mati-matian itu akan hilang nilainya. Pangkat jabatan yang dianggap selama ini itu adalah akan mendatangkan kebaikan akan hilang nilainya. Maka saat itulah diperintahkan atuz zakah. Coba bayangkan, sudah aqamus shalah baru perintah tadi atawuz zakah. Nah, kok diletakkan di awal atau zakat itu kan tidak kesalah bagi Tuhan tu doh. Tapi tidak mungkin yang akan mampu melaksanakan zakat itu, membayarkan zakat itu, orang yang sudah berguguran kekuatan alam di dalam dirinya. Mengapa? Karena dia berhubungan dengan Allah. Mengapa dia berhubungan dengan Allah? Karena dia melakukan amal soleh. Mengapa dia melakukan amal soleh? Karena dia percaya terhadap rububiyah dan uluhiyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru lahum ajruhum inda rabbihim, untuk mereka itu upah mereka, pahala mereka sudah ada di sisi Tuhan mereka. Itu menunjukkan bahwa pahala itu tidak bisa diharapkan dari yang lain. Oleh sebab itu berbuat, beramallah karena Allah, bukan karena yang lain. Nah, nanti manusia akan ketahuan nanti bahwa dia beramal itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi beramal karena menuju yang lain. Di yaumil mahsyar nanti akan dikatakan oleh Allah, mintalah upah, minta pahala itu kepada yang bersangkutan. Nah, maka kalau pahala sudah tersedia di sisi Allah Subhanahu wa taala, ibarat buah, daunnya akan diterima sewaktunya hidup di permukaan bumi. Nah, itu salah satunya la khaufun, mereka tadi tidak akan pikir-pikir panjang, ya, akan konsekuen untuk melakukan yang terbaik menurut Allah, bukan hanya yang terbaik menurut dirinya. Nah, itu neracanya, itu ukurannya. Jadi orang-orang yang sudah mendapatkan pahala dari sisi Allah, mereka itu tidak akan banyak pikir, tidak akan takut, tidak akan genggam-genggam bara
untuk melakukan apa yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak akan punya kekhawatiran, mereka tidak akan punya perhitungan sendiri, tapi perhitungan itu adalah sesuai dengan perhitungan Allah Subhanahu wa taala. Itu makanya lahir di dalam kaji kita istilah-istilah yang kadang-kadangnya sepele tapi perlu dipegang. Bunyinya tuh kalau kan beragama, beribadah, beramal dan lain sebagainya harus tunggang hilang berani mati, bak sigiri makan, ya, malam hitam siang putih, ya. Nah musuh tak diadang, sengketo tak diari. Artinya hendak berturu-turu menjalankan yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan sampai situ? Nah, kalau tidak ada kita teruskan seketek. Ayat itu berkaitan dengan masalah riba. Mengapa? Karena masalah riba itu yang akan meruntuh sadonya tuh. Iman bisa itu berkurang, bahkan bisa hancur karena riba. Amal soleh sudah jelas itu karena riba itu terlarang. Berhubungan dengan Tuhan tidak akan mampu lagi. Mengapa? Karena dihambat oleh keinginannya kepada riba. Itu artinya adalah menyuburkan. Bahasa kitanya menyuburkan. Nah, itu maka dalam Quran kita lihat atau bunyinya yamhaqullahu riba, memusnahkan Allah akan riba. Artinya harta yang kamu sendiri mengembangkan itu dimusnahkan oleh Allah. Wa yarbi sadaqah, dan menyuburkan Allah akan sedekah, meribakan Allah akan sedekah. Maksud riba itu bedanya apa? Kalau harta yang kita mencari sistem untuk kembang, sehingga kita piutangkan ke orang lain misalnya, lalu dibungakan, diwajibkan untuk dibayar sekian lebih, itu kita yang mengembangkan namanya tuh. Itu kan dihancur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita berikan di jalan Allah, maka Allah lah yang akan meribakan, yang akan menyuburkan. Itu bedanya. Tetapi bagi orang yang tidak seperti ayat dia tadi, itu tidak mampu mereka rasakan, mereka percayai, sehingga mereka juga melakukan riba. Nah, riba tuh, riba dua macam lah pernah sampaikan. Satu disebut dengan riba nasiyah, yaitu apabila terjadi satu akad untuk meminjam atau meminjamkan dengan ketentuan harus dibayar lebih, itu namanya nasiyah. Yang keduanya bernama riba tadi dengan riba fadl. Artinya sesuatu yang sama jenisnya, ya, sama, ya, tetapi ditukarkan dengan UTT-nya berbeda, ukuran timbangannya, takarannya berbeda. Itu namanya adalah riba fadl. Bore kita bore pembagian misal ditukarkan dengan bore yang baik sehingga dilebihkan. Mungkin dipautangkan ditukarkan bore baik segantang, bore yang buruk harus diterima 5 cepat misalnya. Itu adalah perbuatan riba. Namanya itu adalah riba fadl yang semacam itu. Nah, jadi dikaitkan dengan riba. Hai orang-orang beriman, kalau kamu mulai percaya, takutilah kamu akan Allah dan tinggalkan olehmu riba. Selamat. Nah itu. Nah jadi masalah yang menyangkut dengan kesuksesan di dalam beramal saleh, membangun hubungan dengan Allah, melenturkan kekuatan alam di dalam diri, itu sangat diganggu oleh riba. Maka oleh sebab itu wahai orang-orang beriman, wazaru ma baqiya minar riba, tinggalkan olehmu apa yang tersisa daripada riba. Maksudnya yang tersisa daripada riba. Kalau ada waktu kita untuk mencapai atau mendapatkan masalah riba, itu namanya baqiyah, yang tinggal, bukan yang telah didapatkan. Nah, jadi sebelum ayat itu turun, lah banyak terjadi riba. Nah, itu ndak usah itu kamu buangkan.
Nah, tidak usah itu kamu buangkan. Yang kamu harus tinggalkan adalah hentikan, jangan sampai diperbuat berikutnya. In kuntum mu'minin, kalau iyo kamu lai orang beriman. Nah, fa illam taf'alu, kalau kamu tidak melakukan itu, tidak meninggalkan riba, nah, fa'zanu biharbin minallah. Fa'zanu itu asal katanya azana. Ya, azana itu azan, mengumandangkan, mengumumkan, memberitahukan, itu azan. Jadi fa itu maka jawab, fa jawab itu. Maka berarti kamu sudah mengumandangkan, berarti kamu sudah mengumumkan apa? Biharbin. Harbin itu perang. Nah, jadi kalau kamu tidak mau meninggalkan yang dilarang, terutama riba dalam ayat itu, berarti kamu sedang mengumandangkan perang terhadap Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Nah, harus pahami, kalau andai kata perang dengan Allah atau perang dengan Rasul itu, kekalahan pasti di pihak yang perang, memerangi. Itu makanya Nabi Muhammad SAW itu, ya, dalam kaji sore lah kita kaji, terjadi perang di Badar, perang Badar. Ya, itu jumlahnya orang-orang beriman sedikit sekali, jumlah orang-orang kafir banyak sekali. Ya, tetapi di dalam mimpi dilihat oleh orang-orang beriman tadi itu orang lawan musuh banyak, tadi sedikit cuma. Musuh yang banyak itu melihat orang-orang beriman itu sedikit banyak. Kebalikan. Maka tinggilah kualitas kepercayaan dirinya orang-orang beriman pada waktu itu. Akhirnya sianan kalah. Rasul itu yang diperangi oleh orang banyak pada waktu itu, oleh Abu Jahil dari Makkah dan Abu Sufyan. Nah, rombongan-rombongan itu yang kalah tetap musuh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa sebab? Karena Allah beserta orang-orang yang beriman tadi, orang-orang yang di atas tadi. Nah, bila terjadinya itu terjadi dahulu tu di hari Jumat tanggal 7 bulan Ramadan tahun kedua Hijrah. Itu terjadi, ya, dibuktikan oleh Allah bahwa yang benar itu benar, yang batil itu adalah batil. Sekalipun jumlahnya banyak, tapi memang Allah berpihak kepada orang beriman sekalipunnya sedikit. Nah, wa in tubtum, dan jika kamu itu bertobat, tubtum. Tobat itu perangkatnya ada dua. Satu menyesali, yang keduanya minta ampun. Penyesalan itu buktinya adalah ditinggalkan. Orang yang tidak meninggalkan itu berarti tidak menyesali. Ya, nah, berjanji di dalam hatinya tidak akan diulang lagi, itu berarti meninggalkan. Nah, kemudian dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kekurangan-kekurangannya, atas kesalahan-kesalahannya itu. Nah, seperti tadi melakukan riba, ditinggalkan, dia menyesal. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum, maka untuk kamu pokok harta kamu. Riba yang telah kamu jalankan tadi sudah terkumpul, tidak usah itu dilenyapkan, tidak usah itu diberikan ke Baitul Mal dan lain sebagainya. Tapi itu boleh kamu jadikan sebagai ru'us. Ru'us itu kepala. Nah, kemudian karena menyangkut dengan amwal, nah maka di situ diartikan modal harta kamu. Nah, kalau kamu mau atau tidak mau, la tazlimuna, kamu tidak menganiaya siapa-siapa, tapi dirimu sendirilah yang kamu aniaya. Nah, dan pihak Allah, la tuzlamun, kamu tidak akan dianiaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jadi kamu tidak menganiaya dan tidak dianiaya. Nah, ba tazlimun tadi itu menganiaya, itu namanya fiil yang mutaaddi. Tazlimun berawalan dengan me, itu menganiaya. Kalau tuzlamun itu fiil namanya fiil majhul, karena fiil mudhari' dumma awaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Kalau nyumadi dumma awaluhu wa futiha wa kusira ma qabla akhirih. Awalannya menjadi di. Nah, bedakan tuh. Tazlimun di bawah arti baris li, ya, dia te baris ta. Tuzlamun dia te barinya ta, di depan dia te barinya lah, maka artinya dianiaya pada waktu itu.
Nah, dan kemudian menyangkut dengan harta mengharta tadi, itu tidak tertutup kemungkinan akan terjadi hutang piutang, selang tinggang dan lain-lain sebagainya. Itu sudah lumrah. Jangankan lagi sesama Islam, dengan orang tidak Islam itu bisa terjadi. Nah, maka jika itu terjadi, ingkana zu usratin, usrah itu kesulitan artinya. Memang betul-betul sulit. Wak berutang, janjilah tiba, pan yang dibuatnya, ia benar sulit. Nah, maka pihak yang menghutangi harus tunggu ila maisarah, hingga sampai orang berutang itu mencapai atau mendapat kemudahan. Nah, itu sifatnya. Nah, wa anta saddaqu, dan bahwa kalau kamu sedekahkan, kamu relakan, baik seluruhnya atau sebahagian dari apa yang kamu piutangkan itu, khairul lakum, itu adalah baik untuk kamu. Mengapa? Karena itu sudah kamu menjadi harta yang telah kamu simpan di Allah Subhanahu wa ta'ala. Juo tiangnya in kuntum ta'lamun, jika kamu mengetahui. Nah, wattaqu, semua-muanya itu harus ada satu bidikan akhir, bahwa untuk kamu dapat takut kepada suatu hari nanti, di mana kamu dikumpulkan pada hari itu. Kemana? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dicukupkan tiap-tiap diri itu apapun yang telah ia usahakan oleh diri itu, dan mereka diri itu diulang, la yuzlamun, tidak dianiaya mereka. Kalau tuzlamun, dianiaya kamu, karena ta huruf mudharaahnya. Yuzlamun, mereka yang tidak dianiaya. Ghaib itu karena ya huruf mudharaahnya. Jadi itulah, jadi ayat itu betul-betul memberikan cara dan sistem kepada kita untuk mendapatkan nilai upah pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi akhirnya kita menampak bahwa untuk mendapatkan pahala di sisi Allah, tidak pahala yang harus kita cari, tetapi betulkan iman, berbuatlah dengan soleh, hubungkan diri dengan Allah, gugurkan kekuatan alam, maka apapun yang kita lakukan itu berpahala. Tapi kalau pahala yang kita tuju, kita bukan berarti mengatakan tak dapat pahala, tetapi mungkin itu salah cari. Mengapa? Karena pahala tadi inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Jadi kalau yang di sisi Tuhan mereka, jangan pahalanya dicari, berarti kita maliang, merampok, ya. Maka Allahnya cari. Maka itu sebabnya lama-lama sebelumnya, jauh-jauh sebelumnya, kita sudah buat suatu pernyataan dalam pengajian, ingin sesuatu dekati yang punya sesuatu. Nah, bisa paham ya? Jadi baralah keruginya Tuhan, dan tak bisa mengambil sistem yang semacam itu. Simple, mudah, tapi tiangnya apabila kita sudah mengerti.